Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang yang nggak banyak bicara, nggak berusaha impresi apapun, tapi auranya langsung bikin kamu nyaman? Kayak ada magnet yang halus tapi kuat, dan menariknya mereka terlihat effortless. Nah, hari ini kita akan bahas soal hal-hal yang bikin orang itu menjadi sangat menarik dari segi psikologi dan juga dari segi spiritual. Halo teman-teman, balik lagi. Jadi hari ini aku akan bahas tentang apa yang membuat seseorang itu menarik. Dari psikologi atau dari ilmu-ilmu spiritual yang aku belajar, dari semua ilmu yang aku pelajari, orang yang menarik itu tuh adalah orang-orang yang otentik. Dan kita cenderung tertarik dengan orang-orang yang otentik. Kenapa orang otentik itu menarik? Dalam psikologi analisis Carl Jung, seseorang menjadi paling menarik, berenergi tinggi, dan magnetik ketika dia mencapai individuation. Ini adalah proses menjadi diri sendiri yang sebenarnya, bukan topeng, bukan tuntutan sosial, bukan ego palsu. Singkatnya, Jung percaya bahwa daya tarik terbesar datang ketika seseorang menjadi versi paling otentik dari dalam diri. Dalam Jungian Psychology, daya tarik tidak datang dari kecantikan, kepintaran, atau status sosial, melainkan dari wholeness, yaitu keutuhan. Keutuhan itu seperti apa? Yaitu ketika seseorang memahami dirinya, menerima dirinya, tidak memanipulasi, jujur dengan perasaannya sendiri, berdamai dengan kekurangannya. Wholeness ini memancarkan energi arketipal yang kuat. Misalkan kayak kamu archetype-nya seorang lover, maka kamu akan muncul sebagai seorang yang sangat hangat dan sangat menyentuh jiwa. Misalkan archetype-mu seorang king atau queen, kamu akan menjadi seorang yang percaya diri, tenang, dan bijak. Yang kedua, shadow integration, yaitu mengakui sisi gelap. Jung menjelaskan bahwa seseorang terlihat menarik ketika ia menerima shadow-nya. Shadow itu apa? Sisi gelap dalam diri kamu. Kelemahan kamu, ketakutan kamu, sisi gelap diri kamu apa? Emosi-emosi yang dulu ditolak. Orang yang menolak shadow akan terlihat insecure, defensif, mudah tersinggung, dan terlalu berpura-pura baik. Kalau orang sekarang ngomongnya people pleaser gitu ya. Karena wholeness atau kebenaran diri kamu yang utuh menghasilkan magnet psikologis. Ketika seorang menjadi dirinya sendiri, maka getaran psikologisnya kuat, auranya stabil, orang lain merasa aman dan nyaman di dekat kamu karena kamu nggak pakai topeng dan nggak pura-pura. Terus mereka memiliki daya tarik sosial yang tinggi karena manusia secara naluriah tertarik pada kejujuran, konsistensi, keaslian, dan kehadiran penuh atau presence. Dalam konsep Jung, orang otentik tidak hidup dari ego palsu sehingga ia tidak sombong, tidak insecure, tidak butuh validasi, tidak ingin impress orang, tidak manipulatif, dan tidak memainkan drama psikologis lainnya. Ini yang akan membuat mereka memiliki aura matang, stabil, tenang, dan memikat. Inilah yang kata Jung itu bentuk dari karisma tenang atau quiet karisma. Aku percaya setiap manusia itu seharusnya diciptakan beda-beda. 7 miliar orang di dunia itu sidik jari itu beda-beda gitu. Jadi aku pikir seharusnya kita punya kemampuan untuk menjadi otentik kalau semua orang menjadi dirinya sendiri. Itu menurut aku menarik. Misalkan podcast nih ya, si A sama si B, padahal mereka mengundang tamu podcast yang sama dan topik pembahasan mereka dengan tamu itu sama misalkan, tapi karena pembawaan mereka otentik, otomatis vibe-nya di dua podcast ini akan berbeda. Itulah yang aku maksud authenticity gitu. Jadi bisa jadi kamu membuat konten yang sama atau kamu memakai fashion yang sama dengan orang lain, tapi keautentikan kamu itu yang akan membuat apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu suguhkan ke dunia itu berbeda. Kenapa kok otentik itu menarik? Sekarang aku tanya, what make you special if you are not authentic? What make you special if you are just copy paste someone else? What make you special? No, kamu gak akan spesial ketika kamu hanya menyontoh orang lain. Yang membuat kamu spesial itu adalah keautentikan diri kamu sendiri, karena gak akan ada orang yang kayak kamu dan kamu juga gak bisa jadi orang lain gitu. That's what authentic is. Dan itu menurut aku sangat menarik ya. Jangankan di psikologi ya, di spiritual aja, orang yang harus mencapai enlightenment atau orang yang harus mencapai pencerahan, mereka rata-rata harus otentik dulu, harus menerima diri mereka sendiri dulu. Jadi memang
deep dive, mengerti diri kamu sendiri dan mengeluarkan kamu yang sebenarnya tanpa menjadi topeng orang lain, your life will be better. Kita akan menarik orang-orang yang pure gitu, yang pure, yang suka sama kita. Jadi kita nggak akan ada beban untuk menjadi orang lain biar disukai orang itu gitu. Dan pada akhirnya orang yang suka kita akan bersama kita, orang yang nggak akan suka kita itu ya udah gitu. Jadi kita nggak perlu ada beban emosional yang gimana banget kalau misalkan kita jadi diri sendiri dan kita otentik gitu. Loving yourself, being who you are is like the best thing that you can do. Just being who you are. If people love you for being who you are, that's it. But if people don't love you, who cares? Dari segi spiritual, orang yang memiliki keaslian diri atau authenticity, mereka cenderung memiliki frekuensi yang tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, keselarasan internal atau internal coherence. Orang yang selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya, perasaannya, dan tindakannya, ini akan menciptakan sinyal yang jernih dan kuat yang mudah ditangkap oleh orang lain dan semesta, sehingga energi ini akan membuat kamu menjadi orang yang dipercaya, sehingga orang akan mudah tertarik sama kamu. Misalkan sinyal kamu itu seperti radio ya, jadi jika pikiran, perkataan, dan tindakan kamu itu nggak selaras, kamu ngomong iya, tapi dalam hati kamu ngomongnya enggak. Ibaratnya kayak people pleaser ya, itu energinya akan terpancar. Hanya di teori Carl Jung ini dikatakan bias atau energinya pecah karena tidak ada sinkronitas antara kamu yang di dalam dan kamu yang di luar. Kedua, karena orang yang otentik itu sudah melepaskan beban energi yang besar. Menjadi tidak otentik itu membutuhkan energi yang sangat besar. Misalkan kayak bermain peran, menekan emosi asli, khawatir tentang penilaian orang lain, menjaga image atau topeng. Aktivitas-aktivitas ini secara harfiah berada di level getaran rendah, ketakutan, kebanggaan, keinginan untuk diterima, dan lain-lain. Ketika kamu memilih untuk menjadi otentik, kamu akan melepaskan beban semua itu. Jadi energinya yang dulu itu sudah terbuang, dan kamu membangun energi yang sudah selaras. Menjadi otentik adalah proses membersihkan gangguan atau noise dari sinyal energi kamu. Jadi frekuensi asli kamu yang paling tinggi dari jiwa kamu itu memancar dengan jernih. Mereka juga lebih magnetik, inspiratif, dan pada akhirnya merdeka. Mereka menarik peluang dan hubungan yang selaras dengan jati diri mereka yang sebenarnya. Makanya tadi aku bilang your life will be better. Kemarin ya, aku ngobrol sama salah satu temanku dan aku bilang kalau aku bikin konten di YouTube dan aku share link YouTube aku ke dia. Vivi, jangan pakai kartun dong, pakailah gambar-gambar AI yang manusia beneran. Mungkin kamu kalau udah yang sering nonton YouTube aku, konten-konten yang aku bahas itu pasti banyak dibahas oleh banyak content creator di luar sana. Tapi kalau kamu jeli, kamu pasti tahu kalau aku tuh punya style sendiri dalam konten-konten aku gitu ya. Dan kenapa ketika teman aku bilang aku suruh membuat AI untuk representasi emosiku menolak, ya karena I think that's not me. Itu orang yang limbik otaknya lebih aktif, jadi aku cenderung orang yang sangat kreatif. Dan orang-orang seperti ini kalau dari terapis aku atau kakak aku ya bilang, kamu tuh harus punya outlet seni untuk menyalurkan bakat kreatif kamu, karena kalau misalkan kamu nggak menyalurkan bakat kreativitas itu, kamu akan burn out dan kamu akan stres gitu. Dan itu memang benar, dan salah satu alasan kenapa aku memulai YouTube. Ada beberapa alasan kenapa aku memulai YouTube, tapi salah satu alasannya adalah untuk menyalurkan bakat ekspresi dan kreatifku gitu. Jadi I treat my YouTube channel as my art. Aku menyalurkan kreativitas aku tuh di video-video aku. Jadi I make sure that is my style. Part of me, I love storytelling gitu. Dan menurut aku storytelling itu juga merupakan seni ya. Jadi makanya aku menyalurkannya dengan membuat video yang basisnya kayak lebih ke storytelling. Meskipun aku mencintai storytelling, gaya storytelling aku itu aku punya my own style. Ini adalah karya seniku. Ini adalah bagaimana aku mengekspresikan diriku. This is my art gitu. Jadi I make sure that it's my style, and I make sure that I am being authentic gitu. Jadi gambar-gambar kartun itu adalah a part of me. It was my inner child there. I express it in my art gitu. Jadi what's the point to having art if you cannot express anything in that art gitu.
Seni-seni di luar sana, seniman-seniman itu juga mereka punya karya seni yang punya otentiknya mereka sendiri gitu. Dan itu adalah gaya-gaya mereka dan part of them was in their masterpiece gitu. My art is a part of me gitu. Jadi it was me. All of this channel is me gitu. Itu adalah aku gitu. Jadi otomatis akan banyak sisi-sisi aku yang aku tuangkan di sini. Apapun yang aku suka aku tuangkan gitu. Misalkan aku suka Disney Princess, aku suka kartun-kartun Japanese cartoon atau old cartoon Disney, Barbie kartun-kartunan Barbie gitu ya, terus kayak 90s vibe, music book, suka Jeff Sutter, aku bakalan menuangkan itu ya di video aku because it was a part of me, it was my art gitu. Aku juga sering mendengar interview dari musisi-musisi atau seniman-seniman, penulis-penulis gitu ya. Sebenarnya karya-karya mereka itu juga mereka tuliskan dari part of their perspective, part of their soul, part of their concern gitu. Jadi memang seharusnya karya seni itu part of you. Karena seni itu seharusnya mempresentasikan dunia yang kamu lihat dan lain sebagainya. So your art should be a part of you gitu loh. Bahkan storytelling aku, kisah-kisah yang aku ceritakan di sini ini adalah berdasarkan pengalaman aku. Makanya mungkin kamu akan menemukan beberapa insight yang berbeda, cerita-cerita yang aku suguhkan, insight-insight yang aku suguhkan, terus semua materi-materi yang aku buat di sini itu semua berdasarkan my own life experience gitu loh. Kedua, yang mungkin hal yang bisa membuat kamu terlihat menarik menurut psikologis itu adalah self love. That's why I really concerned about self love. Ya, aku punya banyak sekali konten-konten tentang self love dan aku juga punya 30 day project self love. Kalau kamu mau ikutan, kamu bisa cek di deskripsi. Kalau kamu itu penuh dengan self love, kamu penuh dengan diri kamu sendiri, kamu itu otomatis akan terlihat menarik karena ya you're full of yourself gitu. Nggak ada bagian dari kamu itu yang terasa kosong gitu. Jadi penuh aja. I'm enough with myself. I'm enough with my flaws. I'm enough with my strength. I'm enough with my weakness. Pokoknya semua yang ada di diri aku tuh aku terima sepenuhnya dan aku penuh. Menurut aku ketika aku mengasih advice untuk teman-teman aku, untuk orang lain, mengasih insight ya cara bicaraku adalah ya seperti ini. Aku akan lebih suka pakai background yang ambient, yang calm, yang relaxing, yang healing. But not all people should be that gitu loh. Jadi ketika orang-orang bilang, oh kamu kan berusaha untuk memotivasi orang, kenapa kamu gak memotivasi orang dengan lagu-lagu yang yang penuh dengan berapi-api, bersemangat sehingga kamu merasa tertampar gitu misalkan ya. Ya mungkin itu gaya orang lain, tapi kalau aku it's not me. Why should I being other people gitu loh. Itu yang aku bilang otentik dan yang aku bilang self love. Oke, mungkin itu aja video aku hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Ambil apa yang bermanfaat buat kamu. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah diambil. Oke, bye. Carl Jung berkata, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Dan ketika kamu sudah berani menjadi diri kamu sendiri, kamu gak perlu memikat siapapun karena kehadiranmu sendiri sudah punya magnet. Kalau barusan membuat kamu merasa sedikit lebih tenang, senang, dan aman, bangkitkan sesuatu dalam diri kamu yang tertidur lama. Jangan hilang gitu aja. Klik subscribe biar ruang ini tetap ada dan aku bisa membisikkan cerita dan healing untuk kamu lagi.